Halo para pemirsa konten alur cerita film. Welcome to the channel Joblas Bedah Film. Kali ini tak bosan-bosannya saya akan melakukan bedah suatu film yang dibintangi oleh babang kita, Gerard Butler, yang berjudul Hunter Killer. Film ini rilis tahun 2018. Film ini berlatar tempat di dalam submarine atau kapal selam. Di situ doang, dari awal hingga akhir film. Boring? Belum tentu. Nanti banyak scene seru dan berdebarkan juga kok. Jadi bagi kalian yang sudah kebelet penasaran dengan film ini, tanpa banyak cincong lagi, let's get it. Hunter Killer. Film ini disutradarai oleh Donovan Marsh, diproduksi oleh Original Film G-Base, Millennium Media, dan Relativity Media, serta didistribusikan oleh Lionsgate. Film ini memperoleh rating 4,7 dari 10 dari situs Rotten Tomatoes dan 6,6 dari 10 dari situs IMDb. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kapal selam atau submarine milik Amerika yang bernama Tampa Bay, kelas Hunter Killer, yang sedang membuntuti kapal selam Rusia yang tengah berlayar di wilayah Laut Barents, Rusia. Kapal selam Rusia yang dibuntuti oleh Tampa Bay tersebut bernama Konek, dengan tipe Akula yang berarti shark dalam bahasa Inggris dan hiu dalam bahasa Indonesia tentunya. Tipe Akula sama dengan tipe Typhoon yang diakui oleh NATO atau The North Atlantic Treaty Organization yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Kapal selam Konek kemudian tiba-tiba meledak yang menyebabkan kapal tersebut langsung karam menuju dasar laut. Tampa Bay yang keheranan langsung mengirimkan ping yang menandakan bahwa Tampa Bay berada dekat dengan mereka dan berniat untuk memberikan pertolongan. Namun tiba-tiba torpedo menuju ke arah mereka dan seketika karam ke dasar laut menyusul Konek. Sementara itu di Pusat Komando Militer Nasional Pentagon, Admiral John Fisk atau Laksamana John Fisk yang diperankan oleh Common melaporkan kejadian tersebut kepada Chairman of the Joint Chiefs of Staff atau Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Charles Donegan, yang diperankan oleh Gary Oldman, dan menyarankan untuk mengirimkan USS Arkansas, kapal selam berjenis Hunter Killer yang berada di pangkalan Angkatan Laut Fairland, Skotlandia, yang merupakan satu-satunya kapal selam yang lebih dekat dengan tempat karam dan cocok untuk misi penyelamatan Tampa Bay. Namun Charles menolak karena memang Arkansas belum memiliki kapten untuk bisa dioperasikan. Kemudian Laksamana John menyarankan untuk memberikan posisi kapten tersebut kepada Joe Glass yang diperankan oleh abang kita Gerard Butler, seorang prajurit profesional yang selama hidupnya menghabiskan waktu di lautan, namun tidak pernah dilatih secara akademik melalui Naval Academy di Annapolis dan tidak pernah menjadi kapten sebelumnya. Dia pernah mengalami situasi terburuk selama menjalankan tugas sebagai awak kapal yang kebanyakan dari para kapten tidak pernah mengalami itu sebelumnya. Situasi terburuk yakni insiden USS Wichita yang katanya salah satu insiden buruk yang pernah terjadi di Angkatan Laut Amerika. Tidak dijelaskan insiden tersebut seperti apa pada film. USS Wichita pada kehidupan nyata tidak pernah ada. Begitu menaiki USS Arkansas, Joe Glass mengecek seluruh bagian dari Arkansas beserta para krunya. Joe melihat bahwa kebanyakan dari mereka tidak terlalu menghormati Joe dan menganggap bahwa Joe hanyalah seorang amatir yang kebetulan menjadi seorang kapten. Dan kebanyakan dari mereka terlalu santai untuk menjalani tugas. Bahkan ada yang bermain game. Dengan tegas Joe menggunakan speaker untuk memberitahu mereka bahwa apa yang akan mereka alami ke depannya tidak seenak seperti yang mereka alami selama pendidikan maupun latihan. Joe pula mengatakan yang intinya di saat mereka sedang santai seperti itu, kawan saudara mereka di Tampa Bay mungkin sudah tenggelam dan mati kedinginan saat ini. Kalimat itu membuat mereka terdiam, seakan-akan baru mendengar kabar bahwa Tampa Bay telah tumbang. Di lain waktu, sekelompok pasukan elit Navy SEALs tengah melakukan pelatihan rutin di Gurun Vahda, Tajikistan. Mereka menerima misi dari Laksamana John Fisk untuk melakukan pengintaian ke wilayah Rusia. Dikarenakan menurut agen NSA bernama J. Norquist, kejadian seperti ini agak terasa aneh. Ia meyakini bahwa terjadi kudeta oleh Menteri Pertahanan yang bernama Dmitry Durov terhadap Presiden Rusia Zakharin. Berangkat dari fakta itu, ia membutuhkan mata dan telinga dari jarak dekat untuk mengkonfirmasi prasangkanya itu. You want me to send a team in
Sesampainya di pelabuhan Polyarny, para pasukan Navy SEALs beserta seluruh petinggi di Pentagon menyaksikan sendiri tindakan kudeta yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov dengan membunuh penjaga khusus Presiden Zakharin dan menenggelamkan mereka ke laut, lalu menyandra Zakharin dengan tujuan agar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dmitry Durov juga merupakan alasan meledaknya secara tiba-tiba kapal selam Rusia Konek jenis Akula pada awal film. Ia sengaja melakukan sabotase terhadap kapal selam Konek yang seolah-olah telah ditembak jatuh oleh kapal selam Amerika USS Tampa Bay. Tujuan Dmitry hanya satu, yaitu membuat Rusia berkuasa atas Amerika. Ia membuat skenario yang pada akhirnya nanti akan memicu perang antara Amerika dan Rusia. Itulah sebabnya Tampa Bay ditembak jatuh oleh kapal selam Rusia yang lain agar pihak Amerika merespon penyerangan itu dan menyiapkan armada mereka. Agen Jane dan Laksamana John menyadari permainan Menteri Pertahanan Dmitry Durov, namun tidak didengarkan oleh Charles karena menurutnya ketika orang menembakimu, satu-satunya tindakan yang harus kamu lakukan adalah meresponnya atau membalasnya. Charles menyarankan untuk mengerahkan kelompok armada induk untuk menetapkan posisi siaga perang dan meningkatkan status darurat untuk merespon formasi armada perang Rusia. Lalu Laksamana John pula memberikan saran untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Presiden Rusia Zakharin dengan memanfaatkan pasukan Navy SEALs yang telah berada di pelabuhan Polyarny dan Arkansas sebagai transportasi untuk mereka kabur yang telah berada di pesisir semenanjung Kola, sehingga nantinya Presiden Zakharin dapat mengakhiri tindakan kudeta Dmitry Durov jika ia telah sampai di Moskow. Sementara itu, USS Arkansas yang telah sampai di semenanjung Kola tengah menyelidiki karamnya kapal Tampa Bay dan Konek. Badan kapal Tampa Bay memang terlihat telah rusak sangat parah akibat dari torpedo musuh. Namun badan kapal Konek malah tidak seperti terjadi ledakan yang menghantam dari luar yang diakibatkan oleh serangan, melainkan terjadi seperti meledak dari dalam lambung kapal. Joe meyakini bahwa kapal tersebut telah disabotase yang mengakibatkan torpedonya meledak dari dalam. Ketika mereka tengah melakukan penyelidikan, bagian sonar mendeteksi ada semacam gelombang sonar yang berasal dari kapal selam musuh tepat di atas mereka. Dengan tiba-tiba, dua buah torpedo langsung meluncur ke arah Arkansas. Joe memerintahkan untuk meluncurkan alat pengelak untuk mengecoh torpedo itu dan melakukan serangan balik dengan menembakkan torpedo jelajah ke arah kapal selam musuh. Awalnya mereka kesulitan untuk menentukan posisi tepat kapal selam musuh itu berada, karena memang format scan yang mereka gunakan dikhususkan untuk pencarian objek pada kedalaman normal kapal selam berlayar. Ketika Joe memerintahkan untuk mengurangi kedalaman pencarian ke 40 kaki, barulah mereka bisa menentukan posisi pastinya berada di mana. Dengan meluncur lurus, torpedo tersebut langsung menghancurkan kapal selam yang sembunyi di bagian es tersebut. Namun Arkansas belum bisa tenang karena dua torpedo yang sebelumnya terkecoh oleh alat pengelak kini menuju ke arah mereka. Joe dengan cepat langsung memerintahkan untuk menuju ke puing Tampa Bay dan melakukan belokan tajam ke kanan yang mengakibatkan torpedo tersebut menghantam bangkai kapal Tampa Bay. Begitu telah berhasil lolos dari torpedo, bagian sonar mendeteksi ada suara lain yang masih berada di sana. Namun Joe mengatakan bahwa itu bukan kapal selam, melainkan ada yang masih selamat dari kapal selam Rusia Konek. Ia pun langsung memerintahkan untuk menyelamatkan awak kapal Konek beserta kapten dari kapal selam Konek yaitu Sergio Andropov dan menjadikan mereka tahanan perang. Untuk menyelamatkan 4 Navy SEALs dan Presiden Zakharin, Arkansas harus melewati celah di pesisir semenanjung Kola bernama Fjord Murmansk atau Teluk Kola, yang mereka yakini merupakan jalan masuk yang mustahil untuk dilewati baik dengan menggunakan kapal selam maupun dengan menggunakan kapal laut di permukaan. Fjord Murmansk atau Teluk Kola merupakan ladang ranjau yang dilengkapi oleh ranjau jangkar dan ranjau sensor seperti suara, medan magnet, sinyal akustik atau sonar, dan tekanan displacement kapal yang melewatinya. Inilah yang menyebabkan kedaulatan Federasi Rusia tidak mampu untuk diganggu-gugat oleh negara lain. Joe yang mengetahui bahwa untuk dapat memasuki Teluk Kola itu sangat mustahil jika hanya mengandalkan insting dan kelihayannya untuk mengelak saja. Maka dari itu, Joe meminta bantuan kepada Kapten Sergio Andropov sebagai navigator lokal mereka. Karena hanya Sergio lah yang mengetahui cara aman untuk melewati ladang ranjau itu.
Awalnya Kapten Sergio menolak karena tindakan tersebut sama saja dengan melakukan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri. Namun Joe meyakinkan bahwa yang pengkhianat sebenarnya bukan dia, tapi Menteri Pertahanan Dmitry Durov yang telah melakukan kudeta terhadap Presiden Zakharin. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Kapten Sergio membantu Joe dengan menjadi navigator bagi Arkansas melewati Teluk Kola dengan aman tanpa memicu ledakan pada ladang ranjau di sana. Di tempat yang berlainan, tim Navy SEALs yang tengah melakukan misi pengintaian berubah menjadi misi penyelamatan Presiden Rusia Zakharin, dan keberadaan mereka diketahui oleh pihak militer Rusia melalui frekuensi radio yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan Pentagon. Sebelum menuju tempat penyekapan Zakharin, mereka menemukan satu pasukan kepresidenan Zakharin yang masih hidup. Lalu dia pun membantu Navy SEALs untuk menyelamatkan Presiden Zakharin juga. Awalnya mereka dapat menyelamatkan Zakharin dengan tanpa ada yang menyadari mereka. Namun tiba-tiba pasukan yang diperintahkan oleh Durov datang menembak mereka yang mengharuskan tim Navy SEALs untuk lari. Pada pelarian itu, satu orang anggota Navy SEALs tewas karena mengamankan pelarian anggota yang lain yang membawa Zakharin. Ketika mereka sampai di dermaga yang merupakan titik penjemputan, mereka lagi-lagi ditembaki oleh pasukan Durov. Mereka harus melarikan diri dengan cara berenang menuju Mystic atau escape pod untuk menyelamatkan Zakharin, namun sayangnya satu anggota Navy SEALs tewas tertembak di dalam air. Kapten Navy SEALs yang bernama Beeman tidak bisa ikut dengan Arkansas karena harus menjemput anggota terakhir spesialis sniper yang tengah cedera sembari melarikan diri dari kejaran musuh. Scene selanjutnya memperlihatkan pasukan Durov yang tengah mengejar sniper Navy SEALs yang tengah melarikan diri di dalam hutan. Namun karena ia berlari secara tertatih-tatih karena cederanya, tidak butuh waktu lama pasukan Rusia dapat mengejar dan siap mengeksekusi sniper itu. Ketika dia hampir dibunuh, Kapten Navy SEALs Beeman pun datang dan membantunya untuk menyelamatkan diri. Kembali ke lautan, Arkansas yang berhadapan dengan Yevchenko, kapal perang jenis destroyer, harus berusaha keras untuk menyelamatkan diri dari misil dan torpedo yang meluncur tepat ke arah mereka. Alat pengelak pun tidak akan sanggup mengecoh serangan sebanyak itu. Misil yang meledak tepat di sekitaran mereka dapat memberikan kerusakan yang fatal pada Arkansas, padahal tidak mengenai secara langsung. Selanjutnya serangan dua torpedo mengarah ke mereka. Satu meledak karena alat pengelak dan satunya lagi meledak karena Joe memanfaatkan lumpur dasar laut untuk menyamarkan keberadaan. Akibat dari itu, tabung torpedo tidak dapat digunakan sama sekali, sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Arkansas adalah dengan memberitahukan kepada Yevchenko bahwa di sana ada Kapten Sergio Andropov dan Presiden Zakharin. Seketika para awak kapal Yevchenko terdiam karena Kapten Sergio merupakan guru mereka dan penyerangan terhadap Zakharin merupakan tindakan pengkhianatan. Kapten Yevchenko yang putus asa langsung menghubungi Durov atas ketidakpatuhan awak kapal itu terhadapnya. Langsung seketika Durov melakukan penyerangan dengan meluncurkan misil bertipe KH-35 yang merupakan senjata subsonik yang memiliki konfigurasi aerodinamik normal dengan sayap dan sirip salib dan asupan saluran udara semi tertutup. Joe bisa saja menggunakan Tomahawk missile untuk melakukan serangan mengelak dan balasan kepada Yevchenko, namun tidak dilakukan olehnya. Karena walau bagaimanapun, Joe menghormati Kapten Sergio. Dengan meluncurkan misil Tomahawk, artinya Joe kemungkinan akan membunuh para murid dari Kapten Sergio di kapal destroyer Yevchenko. Joe percaya pada prasangkanya sendiri. Ketika misil KH-35 hampir mengenai Arkansas, tiba-tiba senjata anti serangan udara menembaki seluruh misil yang mendekati Arkansas yang berasal dari kapal destroyer Yevchenko dan menggunakan misil Tomahawk Yevchenko untuk menghancurkan markas Polyarny, tempat Durov mengontrol semuanya selama ini. Durov beserta seluruh pasukan pembelot rata dengan tanah. Presiden Zakharin dan Kapten Sergio Andropov dijemput oleh Angkatan Laut Rusia. Anggota Navy SEALs yang tersisa 2 orang diekstraksi ke Arkansas dan film Hunter Killer pun berakhir dengan memperlihatkan Arkansas diiringi oleh 2 frigate yaitu jenis kapal tempur dan 4 kapal Yevchenko sang destroyer. Itulah akhir dari kisah perjalanan Arkansas.
film ini memang memiliki cerita yang mudah ditebak, namun di luar dari itu, film ini tetap memberikan ketegangan yang intens selama Arkansas menghadapi bahaya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika kalian punya rekomendasi film yang ingin dibedah, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Selalu sehat, jaga kesehatan dan olahraga yang cukup. Saya pamit, sampai jumpa pada bedah film selanjutnya. Dadah!